Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rasdu Kumbayohni dari UT Jakarta. Saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Untuk tugas 3 ini ada beberapa tugas sebenarnya, dimana ada yang pertama disuruh untuk commit, yang kedua rollback, yang ketiga adalah checkpoint, lalu yang keempat adalah trigger, dan yang kelima adalah replikasi. Atau ini sebenarnya untuk poin kedua ya. Jadi poin pertama tadi itu untuk commit, lalu rollback, checkpoint, dan trigger. Lalu yang poin keduanya adalah untuk replikasi. Replikasi di sini menggunakan dari instruksi di panduan diberitahu untuk mencoba menggunakan Linux VirtualBox. Namun untuk tugas 3 ini seperti saya hanya akan mengerjakan untuk poin pertama saja, yang di bagian commit, rollback, checkpoint, dan trigger, karena kebetulan ada keterbatasan di device yang saya miliki, ya, dimana jika laptop saya dipaksa untuk menjalankan virtual machine akan terjadi lag yang luar biasa, ditambah kalau saya sambil merekam, jadi saya rasa itu sangat tidak memungkinkan untuk saya mempraktekkan replikasinya. Sekali lagi mohon maaf, mungkin untuk tutor yang terhormat saya tidak mengumpulkan tugasnya secara lengkap. Baik, kalau begitu kita mulai untuk membahasnya. Jadi untuk tugas 2 ini untuk tugas 3 ini masih melanjutkan yang kemarin di tugas 2. Jadi menggunakan database yang kemarin sudah dibuat, yaitu database rumah sakit. Oke, jadi untuk yang pertama diperintahkan untuk membuat prosedur. Saya sudah buat prosedurnya di sini untuk menghemat waktu. Di sini prosedur yang pertama adalah commit. Bisa dilihat untuk commit di sini. Nah, untuk commit ini adalah untuk mengubah isi dari tabel, isi dari data di dalam tabel. Jadi di sini namanya adalah commit 1. Lalu untuk kodenya seperti ini. Jadi yang akan dilakukan adalah untuk mengupdate pada tabel pasien. Yang diupdate adalah nama pasien. Nama pasiennya ini diganti menjadi Hafiz untuk pasien yang memiliki ID 20. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, saya refresh dulu. Maaf. Ini tadi sudah saya coba ya. Jadi ini kita kembalikan ke edit, kita coba. Nah, jadi untuk pasien dengan ID 20 ini namanya Adit. Tapi kalau di commit ini akan diganti menjadi Hafiz. Jadi Aditnya akan digantikan oleh Hafiz. Lalu ini select tabel dari pasien, lalu commit, perintah untuk commitnya. Jadi commit ini harus ditulis agar dia bisa meng-save dari commitnya. Kalau commit ini tidak ditulis, nanti programnya akan berjalan tapi tidak ke-save. Jadi cuma muncul satu waktu, tapi begitu kita refresh, namanya akan tetap yang nama lama atau yang edit tadi. Baik, ini kita coba langsung ya. Kita sudah buat, lalu sudah di save. Tadi kita ke routine, commit, lalu kita execute saja langsung.
Nah, sudah dieksekut di sini. Lalu bisa dilihat di sini untuk ID 20 namanya sudah jadi Hafiz. Kita cek di sini. Nah, di sini namanya masih Adit. Kenapa namanya masih Adit? Karena di sini belum di refresh. Jadi kalau kita refresh, harusnya nama ini berubah menjadi Hafiz. Oke, di sini belum ya. Coba. Nah, sini sudah berubah jadi Hafiz. Jadi begitu untuk fungsi commit. Lalu yang kedua ada fungsi rollback di sini. Fungsi rollback itu adalah untuk membatalkan segala perintah yang ada sebelum fungsi tersebut, sebelum rutin tersebut ya. Jadi di sini adalah update. Kita update lagi, set nama pasien. Nah, ini kan tadi Hafiz ya, kita ganti jadi misalkan Rino. Oke, kita ganti jadi Rino. Where ID pasien 20. Jadi ID pasien yang 20, pasien yang memiliki ID 20 akan berganti nama menjadi Rino di sini. Tapi setelah itu di rollback atau dibatalkan, lalu di commit untuk di save tadi ya. Jadi ini diupdate jadi Rino. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan, tapi habis itu di rollback, dibatalkan, makanya nggak jadi. Jadinya akan tetap Hafiz yang tadi. Misalkan nih kita coba kita save untuk ininya. Oke, balik lagi ke rutin. Lalu kita ke rollback ini, kita execute. Nah, untuk ID 20 namanya akan tetap Hafiz, nggak berubah jadi Rino, karena tadi Rino nya di rollback sini. Nah, di rollback makanya tidak terjadi apa-apa. Kalau di sini kita cek juga, kita perbarui. Oke, nah tetap Hafiz di sini, tetap Hafiz. Dan yang ketiga ada checkpoint. Untuk checkpoint ini seperti namanya, dia itu fungsinya untuk membuat checkpoint ya, untuk membuat save point di sini. Oke, cara kerja cukup mirip. Jadi dia memperbarui, mengupdate datanya, tapi setelah itu di sini misalkan di sini adalah set nama pasiennya, kita kembalikan lagi ke Adit ya. Adit. Untuk ID pasien 20 kita namanya Adit, kita ganti Adit. Lalu kita save point, kita save namanya P1. Setelah itu kita update lagi ID pasien 20 ini, kita update lagi namanya jadi Aisyah. Kita update lagi, tapi setelah itu kita rollback. Jadi kita batalkan si Aisyah ini, dan kita kembalikan ke P1 tadi adalah Adit. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan kalau kita rollback ya, kalau kita hanya rollback nggak pakai save point, maka ini nanti yang terjadi adalah ini terupdate jadi Adit, lalu ininya itu diupdate lagi jadi Aisyah. Tapi setelah itu kita rollback, di sini nggak ada save point, di sini nggak ada save point, maka akan kembali ke nilai aslinya yang sebelumnya, yaitu Hafiz yang tadi. Jadi seolah-olah tidak dilakukan apa-apa. Itulah fungsinya save point di sini. Jadi yang Aisyah ini dibatalkan, tapi yang Adit ini enggak, karena Adit ini save point. Kalau Adit ini nggak save point, maka dia namanya akan tetap Hafiz yang tadi untuk ID pasien 20. Tapi karena Adit ini dikasih save point, jadi yang Aisyah dibatalkan, tapi Aditnya tetap dijalankan. Lalu untuk di bawahnya ada update lagi untuk set ID pasien nomor 22, dimana ID pasien nomor 22 ini diganti namanya jadi Sisil, lalu di commit. Nah, ini sebenarnya adalah commit biasa.
jadi untuk hanya menunjukkan saja ya. Sama masih select from tabel pasien. Oke, jika sudah kita oke, kita save, lalu rutin. Jadi bisa lihat di sini Hafiz ya, 20 nya Hafiz, 23 kita tadi 20 berapa ya? Lupa. 22 nya Syafira, 20 nya Hafiz. Kita cek, kita execute untuk cek banyak. Oke, sini berubah, 20 nya berubah jadi Adit tadi, lalu dua-duanya berubah jadi Sisil. Nah kalau kita cek di sini juga sama Adit dan Sisil. Jadi itu untuk fungsi save point atau checkpoint. Lalu yang selanjutnya adalah trigger. Untuk fungsi trigger di sini harus membuat dulu 2 tabel tambahan. Mengikuti panduan saya sudah membuat 2 tabel tambahan, yaitu tabel obat yang ini sudah sesuai dengan panduan, jadi saya tidak memasukkan data baru. Lalu ada tabel transaksi obat. Nah di sini sudah ada contoh transaksi, tadi saya sudah mencoba-coba ya. Lalu kedua tabel ini juga harus diindeks ya, tadi sudah saya indeks juga, jadi untuk di strukturnya sudah diindeks ya. Tabel obat, transaksi obat juga diindeks di bagian ID pasien dan ID obat. Oke, lalu berikut ini adalah untuk relasinya ya. Relasinya di sini ditambahkan, jadi untuk tabel obat, transaksi obat. Sini bisa dilihat untuk tabel obat di sini berrelasi dengan transaksi obat di bagian ID obat. Lalu transaksi obat itu juga berrelasi dengan pasien untuk ID pasien ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya yang 6 poin ini, dimana mereka saling terhubung. Tabel obat ini cuma terhubung ke satu tabel lain, yaitu tabel transaksi obat. Nah kalau sudah begini kita tinggal ke fungsi triggernya. Fungsi triggernya di sini adalah untuk transaksi obat ya, jadi untuk pembelian obat. Ini sesuai dari panduan, dimana untuk mengupdate tabel obat, dimana kalau kita transaksi obat, kita beli obat di sini, kita beli berapa akan dikurangin jumlahnya untuk sisa stok obat yang tersedia. Jadi kalau misalkan itu kita contohnya di sini di transaksi obat, kita ke insert, lalu ID transaksinya biarkan kosong karena auto increment, lalu kita ambil satu contoh dari pasien, siapa, bebas. Lalu obatnya yang mana, ID obatnya, jumlahnya berapa, tadi saya pakai 5, coba kita pakai 4. Lalu untuk B002 itu harganya 15.000, kita dikali 4, 60.000. Lalu kita go, sudah masuk datanya, kita go lagi. Oke, sudah insert ya. Kalau bisa kita lihat di sini ada baru pemesanan baru di sini. Sebentar, di transaksi, maaf, di transaksi obat salah. Nah di sini, ada transaksi baru 460.000. ID transaksinya dibiarkan saja. Nah untuk di jumlah obatnya ini kan 20 tadi ya, 20 ini masih belum diupdate. Kalau kita update dia akan berkurang jadi berkurang jadi 12. Kenapa berkurang jadi 12? Jadi sebenarnya tadi ada double ya, tadi ada double di sini, double dia, jadi ambilnya 8, tadi ada ke double sepertinya saya. Kita coba lagi aja kalau gitu.
kita ke sini terus insert, biarin kita adit, coba ya, kita ambil 0,1, jumlahnya 4 juga, jumlahnya 4, di sini 20.000 berarti 80.000. kita oke. Sudah, coba lagi. Oke, di sini masuk double lagi, ke double lagi, ke double lagi, cuma oke ya, ke double lagi, jadi dia masuk ke double ya. Tadi kayaknya ada yang ke double di sini ya, jadinya oke, intinya sama seperti itu ya. Jadi dia akan berkurang sesuai dengan pemesanan. Ini tadi kasusnya dia ke double ya di awal tuh, tapi nggak ada masalah. Mungkin sekian dari saya ya. Mohon maaf untuk nomor 2 nya tidak bisa dikerjakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.